Recording in progress. Makasih buat hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang ini. Sekalipun kami lewat Zoom, sekalipun kami lewat online, tapi kami tahu dimanapun kami berada Tuhan sedang melawat setiap kami. Dan hari ini kalau kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Pastor James Kawiso, dan juga untuk James yang akan menerjemahkan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, urapi Tuhan kedua hamba-Mu ini, pakai mereka dengan luar biasa sehingga apa yang disampaikan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan atas setiap kami, anak-anak-Mu yang beribadah secara Zoom, secara online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, berkati setiap peralatan yang kami gunakan, yang mereka gunakan juga Tuhan, sehingga tidak ada gangguan, kami boleh mendengar setiap firman Tuhan dengan tepat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Saya persilakan, please, Pastor James. Ini double James. Shalom, it's a pleasure. Shalom, senang ada di tengah saudara. I'm glad to be here this morning on this service. Saya bersuka cita boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. God bless you, the worship team. You really led us in heavy worship. Tuhan memberkati tim pujian penyembahan yang memimpin kita dalam penyembahan yang luar biasa. It's really God touching, and it's pulling down the heart of God. Sungguh menjamah setiap kita yang hadir dan juga sungguh Engkau menyentuh hatinya Tuhan. And I believe we'll be blessed today because we are here in Jesus' name. Saya percaya bahwa kita akan diberkati hari ini sebab kita berkumpul bersama-sama di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. So let's see, just welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, you're welcome. Jadi mari sambut Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini. You're welcome, Holy Spirit. Come and lead us. Come and touch us. Engkau disambut tempat ini, Roh Kudus, datang, tuntun kami, datang dan jamah setiap kami. Come speak to us. Come heal us. Come deliver us. Datang berbicara kepada setiap kami untuk menyembuhkan setiap kami, melepaskan setiap kami. Glorify the Father in this service today. Glorify the Son, Jesus, in this place today. Biar Engkau sendiri yang memuliakan Bapa dan memuliakan Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, tengah-tengah ibadah kami hari ini. You are welcome. Holy Spirit, we welcome you. You're welcome. Roh Kudus, Engkau disambut dan kami menyambutmu, Roh Kudus. You're welcome, Holy Spirit. Engkau disambut, Roh Kudus. You're welcome, Holy Spirit. Roh Kudus, Engkau disambut. You're welcome, Holy Spirit. Roh Kudus, Engkau disambut. Holy Spirit, you're welcome. Roh Kudus, Engkau disambut. Holy Spirit, you're welcome. Roh Kudus, Engkau disambut. Come and renew our strength. Datang dan perbaharui kekuatan setiap kami. Make us fresh and stronger. Jadikan kami segar dan semakin kuat. Glorify the Father. Biar Engkau yang memuliakan Allah Bapa. You're welcome, Spirit of God. Dan Roh Allah, Engkau disambut di tempat ini. You're welcome, Spirit of God. Roh Allah, Engkau disambut di tempat ini. Let there be healing today. Let there be deliverance. Biar sungguh terjadi kesembuhan dan kelepasan hari ini. Let there be a transformation. Biar sungguh terjadi transformasi hari ini. You're welcome to take over our hearts and our minds. Engkau disambut, Engkau ambil alih hati dan pikiran kami. You are welcome, Holy Spirit. You're welcome. Engkau disambut, Roh Kudus, Engkau disambut. We give you praise, Father. Dan kami berikan pujian hanya bagimu ya Bapa. We adore you in Jesus' name. Kami memuliakanmu di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Yes, thank you, Ibu Liri, for having me and the team together. Sister Nina, those who've been communicating to me, God bless you. Terima kasih untuk Ibu Lili yang sudah menyambut saya, juga Ibu Nina, dan semua tim yang tergabung, yang terkait untuk boleh saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara hari ini dan Tuhan memberkati saudara. I also say thank you for keeping the people of God on fire and keeping on fellowshipping together to worship God even these terrible seasons and moments.
Saya juga bersyukur kalau Bapak Ibu juga sudah membuat umat Tuhan tetap berkumpul bersama-sama terus memuji Tuhan dalam intensitas yang sangat kuat sebab ini diperlukan pada waktu-waktu seperti sekarang. And for keeping the people of God in the presence of God. Dan untuk membuat orang-orang atau umat Tuhan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. May the Lord bless you. Biar Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you, my brother James, for once again translating for me. Terima kasih, Pastor James, untuk menerjemahkan juga. Makasih, Pastor James, untuk kesempatannya. Yes, I think I last saw you years ago, maybe 3 to 4 years ago. Ya, saya rasa kita ketemu. Yes, it's also in Lily's house, I think. Yes. Sure. So today, I want to share something about preparation. Jadi hari ini saya ingin membagikan sesuatu mengenai persiapan, Bapak Ibu. You know, 5 years ago, I was preaching in Indonesia, and 6 years ago, and I was sharing about the vision the Lord Jesus gave to me about this country. 5-6 tahun lalu saya membagikan sesuatu di negeri saudara, dan saya membagikan sesuatu mengenai visi atau penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. And in that vision, the Lord Jesus told me he has chosen the country of Indonesia to take his word to 3/4 of the world before he returns. Dan dalam penglihatan itu saya melihat Tuhan Yesus menunjukkan kepada saya bahwa ia memilih bangsa Indonesia, negeri Indonesia, untuk menjangkau bahkan 3/4 bumi, saudara, dunia, untuk mengenal Tuhan Yesus sebelum dia datang kembali. So I shared it all over, and I remember I used to tell the people that this move of God will begin the next 5 years. Dan saya membagikan pesan ini di mana-mana, dan saya ingat bahwa ketika itu saya sampaikan bahwa kegerakan Tuhan ini akan berlangsung dalam 5 tahun ke depan. It would begin in the next 5 years. Akan dimulai dalam 5 tahun ke depan. So today it's just 5 years from then. Dan hari ini ya tepat mungkin sekitar 5 tahun dari sejak saya membagikan visi itu, Bapak Ibu. So I believe this is the right time of the move of God to break out in Indonesia. It's beginning to go on growing. Saya percaya bahwa ini adalah permulaan daripada kegerakan Tuhan di Indonesia untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. But every time God says that he's going to do something for you, setiap kali Tuhan memberitahu kepada kita untuk bahwa dia mau melakukan sesuatu bagi saudara atau bagi siapapun, you remain mandated to prepare for what God is going to do. Maka seringkali kita nggak nganggep gitu ya, saudara. Jarang kita bersiap untuk apa yang Tuhan mau lakukan. Yeah, you don't just sit and say, God is saying, so he will do. You have to prepare yourself. Kita nggak boleh kemudian duduk manis, kemudian cuma pengen, oke, saya mau lihat apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. When God had chosen the son of David to prepare to build him a house, David thought he would be the one to build it, and God told him, no. So what David did is that he prepared what his son would use to build the house of God. Ketika Tuhan mempersiapkan anak Daud untuk membangun bait suci, saudara, Daud berpikir bahwa dialah yang akan membangun bait suci, tetapi Tuhan bilang ke Daud, tidak. Sehingga ketika Tuhan katakan bukan Daud yang harusnya membangun bait suci, maka Daud mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan nanti oleh keturunannya untuk membangun bait suci. He collected the resources and left them behind, and he also talked to his boy Solomon. Dia mengumpulkan semua sumber daya yang ada untuk dapat dia wariskan pada akhirnya, dan juga dia memberitahu sesuatu kepada putranya Salomo. So every time God wants to do something, he has to prepare. Jadi setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu, dia juga meminta pada setiap kita untuk bersiap-siap. So we also as children of God and servants of God, every time we get to know that God wants to do something with us, we should prepare. Jadi sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, maka setiap kali Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, maka kita pun harus bersiap-siap. When God wanted Mary to be the mother of Jesus and Joseph to be the foster father of Jesus, he sent an angel to speak to Mary. Ketika Tuhan mau mempersiapkan atau menyuruh Maria untuk mengandung janinnya yang akan dinamai Yesus, demikian juga
dengan Yusuf yang akan menjadi ayah jasmani daripada Yesus, maka Tuhan mengirimkan malaikatnya ke hadapan Maria. And when the angel came, he told Mary, "You are blessed among women. You are blessed." Dan ketika malaikat datang ke hadapan Maria, maka ia berkata, "Diberkatilah engkau di atas semua perempuan yang ada." And the Bible says Mary was surprised at the angel's greetings. She was surprised. Dan Alkitab katakan bahwa Maria terkejut dengan salam yang diberikan oleh malaikat itu. But because she was surprised, so she became eager to listen to the angel. What is he saying? What is he saying? Tetapi oleh karena keterkejutannya itu, maka Maria malah berani untuk mendengar apa yang ingin dikatakan oleh malaikat tersebut kepada dia. And so the angel told her, "You'll be pregnant of a boy, baby boy." Malaikat itu mengatakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. His name will be Jesus. Dan engkau akan menamai dia Yesus. And Mary said, "How will it be? I know no man. How will it be?" Dan Maria mengatakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Dalam bahasa Inggris dikatakan, aku tidak mengenal pria manapun. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku belum menikah. And the angel told her, "The Spirit of the Most High will come upon you, and then the power of the Most High will overshadow you, and you will conceive. And that holy thing you will conceive." Dan malaikat mengatakan bahwa roh Allah yang maha tinggi akan turun atasmu, dan dalam bahasa Inggris dikatakan ia akan menaungi engkau sehingga engkau akan mengandung dari Roh Kudus. So the angel was preparing Mary's mind and the heart to accept what the Lord is going to do in her. Jadi malaikat sedang mempersiapkan pikiran dan hati Maria untuk menerima apa yang Tuhan miliki dalam hatinya. Because she would look so abnormal if Mary was pregnant without a man. Even Mary herself would be confused about herself. And the people around would be confused about Mary. Dan karena akan sangat aneh, saudara, seorang yang belum menikah kemudian tiba-tiba mengandung. Sehingga oleh karena itu Tuhan harus mempersiapkan Maria supaya dia tidak bingung dengan apa yang terjadi. Demikian juga dengan orang-orang sekitarnya tidak akan bingung dengan apa yang akan terjadi. So it was very important for God to prepare Mary for what he wanted her to do for him. Sangat penting agar Tuhan dapat mempersiapkan Maria supaya apa yang Tuhan mau Maria lakukan itu terjadi, Bapak Ibu. So if God had to prepare when he wanted to work with Mary, then we need to prepare if we are to serve God. Jadi kalau Tuhan harus mempersiapkan Maria supaya Maria dapat berjalan dalam rencana Tuhan, demikian pula kita harus siap untuk dipersiapkan Tuhan supaya kita dapat melayani Tuhan. Yeah, preparation is very important for the children of God, for the servants of God in everything we do. Persiapan itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan dan bagi hamba-hamba Tuhan dalam segala perkara yang kita kerjakan. Even in our families, even with our children, even at our workplaces, in our offices, it's very important to prepare ourselves. Bahkan dalam keluarga kita, dengan anak-anak kita, dalam pekerjaan kita, sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. The way the worship team was worshiping, it revealed the preparation. These people are prepared for what they are doing. Cara tim pujian penyembahan tadi memuji, menyembah Tuhan, itu menunjukkan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk melakukan pelayanan mereka. When time came for Jesus to begin preaching, the Lord had prepared someone before Jesus. Ketika waktunya tiba bagi Yesus untuk memberitakan apa yang dia harus beritakan, maka Tuhan mempersiapkan seseorang untuk datang terlebih dahulu, mendahului Yesus. And God started preparing this man before his birth. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan orang ini sebelum kelahirannya. John the Baptist, yaitu Yohanes Pembaptis, saudara. The prophets prophesied earlier, the Isaiahs, and they say there is a voice that is calling from the desert. Nabi Yesaya bernubuat dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa akan ada suara yang berseru-seru dari padang gurun. So preparation is important. When we are preparing, we have to know what exactly are we preparing for. Persiapan itu sangat penting sehingga kita harus mengerti juga kita ini bersiap-siap untuk apa. What do we want to do? What do we want to get? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita capai? That's the first question. What am I preparing for? Why should I prepare? Itu pertanyaan paling cepat yang bisa kita ajukan, saudara. Ngapain saya bersiap-siap? Untuk apa saya bersiap-siap? Yeah, when you're preparing, you can write these things down if you want to write. When you're preparing, there are things you should look at when you're beginning your preparations. Ketika saudara mulai bersiap-siap, saudara boleh catat ini. Kalau saudara memang mencatat khotbah saya, maka
Ada Number one, beberapa perkara yang harus saudara perhatikan ketika sudah melakukan persiapan. number one, you should ask yourself, what am I preparing for? Yang pertama, kita harus menanyakan diri kita, saya ini bersiap-siap untuk apa? Number two, how do I prepare? Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana saya mempersiapkan diri saya? Number three, where do I prepare myself from? Yang ketiga, di mana atau kemana saya harus bersiap-siap? Number four, why should I prepare anyway? Yang keempat, mengapa saya harus melakukan persiapan ini? If you look at the book of Isaiah chapter 40, verse 3 to verse 4. Kalau saudara melihat kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 4, my version reads, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Dikatakan dalam Alkitab bahasa Indonesia, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. You see, the Lord is preparing the way of Jesus. The Father was talking and telling someone to prepare the way of Jesus. So he told him, make straight in the desert a highway for our God. In the desert. Bapa sedang menyatakan atau mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus yang pertama di muka bumi, saudara. Oleh sebab itu Bapa berfirman, luruskanlah di padang belantara untuk menjadikan jalan raya bagi Allah kita. God was specific. He said, make straight in the desert. He was particular. Where exactly? In the desert. Saudara, Tuhan sangat spesifik di sini. Dia jelaskan dengan sangat khusus, yaitu luruskanlah di mana? Di padang belantara, di padang gurun. Jelas di situ tempatnya. Make straight. Luruskanlah. The road should be straight. Saudara, jalan itu harus lurus. He demanded for a road which is very, very straight. He wants one which is straight. No corners, no what. He wants a straight road. Yang Tuhan inginkan bukan jalan berkelok-kelok, jalan bersimpang-simpang, tapi yang Tuhan inginkan adalah jalan yang lurus. Because the one for whom they were preparing the way is the way. Jesus is the way, the truth, and life. Karena orang yang akan dipersiapkan jalannya atau pribadi yang akan dipersiapkan jalannya ini adalah sang jalan itu sendiri. Bukankah Yesus adalah jalan kebenaran? So God had to tell the people, John the Baptist, that when you're preparing this way, it should be straight. It should be straight. Jadi Tuhan sedang mengatakan kepada umatnya, dan dalam hal ini adalah Yohanes Pembaptis, bahwa ketika engkau mempersiapkan jalan itu, maka jalan itu harus lurus. That means if we are preparing our hearts for Jesus to move, for Jesus to use us, we need to be open. We need to be straight. Itu artinya bahwa ketika kita mempersiapkan hati kita bagi Yesus untuk bergerak dalam hidup kita, kita harus terbuka, saudara. Kita harus lurus. We don't need to say this when we are meaning this. We should say this when we are exactly meaning that. Kita nggak bisa ngomong ini tapi kemudian maksudnya yang lain, saudara. Kita harus mengatakan apa yang memang kita maksudkan. We don't need to say yes when we are meaning no. Kita nggak perlu bilang ya, padahal maksud kita adalah tidak. Seharusnya kita harus jadi orang-orang yang benar-benar lurus. We should not smile when we are upset and very angry in the heart. We should be straight and open. Bahkan dalam perasaan kita seharusnya tidak tersenyum ketika hati kita sedang kecewa, kita sedang sedih. Seharusnya kita tetap terbuka, lurus saja. He said, make it straight, make it straight. Yesaya 40 katakan, luruskanlah. So he was specific. He wanted a road that is very straight. Jadi perintah itu sangatlah spesifik bahwa Tuhan menginginkan jalan yang lurus. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Amen. And then number 4, verse 4, he said, every valley shall be filled. Dikatakan ayat 4 dalam bahasa Inggris, dikatakan setiap lembah harus dipenuhi, harus diisi. That means he didn't want any pothole in the road. He wanted the road to be straight. Dengan kata lain, Tuhan tidak menginginkan ada lubang di jalan itu. Dia mau jalannya lurus.
So you see, God is specific. He's explaining what he exactly wants. Every valley should be filled. Saudara, jadi Tuhan sangat spesifik di sini. Dia menyatakan apa yang harus dikerjakan, bahwa setiap lembah harus, bahasa Indonesia katakan harus ditutup, harus dipenuhi. Don't leave it there and then just make the road to have a dam and then hills. And no. God is road. He required that for this particular one I want, every valley fill it with the maram, fill it with the soil, fill it up. Saudara, Tuhan tidak menginginkan ada jalan yang kemudian tiba-tiba menurun gitu ya, lalu kemudian naik lagi berbukit. Yang Tuhan katakan bahwa setiap lembah harus diisi atau dipenuhi dengan tanah, ditutup. So when we are preparing, we need to know the specifications of what we are preparing for, what we want to get, how do we want to get it. Exactly, we should know what we are preparing for. Jadi ketika kita sedang mempersiapkan atau melakukan persiapan, maka kita harus tahu, saudara, kita ini melakukan persiapan untuk apa? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang bisa kita capai? Kita harus sungguh-sungguh tahu mengapa kita melakukan persiapan ini. So every valley shall be filled. In this he meant, if our hearts are broken, if our hearts are low, maybe there is a season that has brought your life low spiritually, low prayer-wise, you're low in worship, you need to be raised high. Saudara, ketika dikatakan bahwa setiap lembah harus ditutup, ini berbicara tentang hati kita. Bahwa mungkin ada perkara-perkara yang membuat hati kita seperti berlobang-lobang, saudara. Atau membuat hati kita seperti merasa turun semangatnya, patah semangat. Kita turun dalam berdoa, kita turun dalam menyembah. Oleh sebab itu Tuhan katakan, ayo bangkit, ayo naik. If your spirit is empty, that valley, pray that God fills you up with the Holy Spirit. Ketika roh saudara mulai kosong, dan itu bicara tentang lembah tersebut, maka minta kepada Tuhan agar ia memenuhi hatimu dengan Roh Kudus. The valley of your prayer life, fill it with the prayers. Lembah kehidupan doa saudara, penuhi dengan doa saudara. Fill it with the intercessions. Penuhi dengan syafaat. Fill the valley of your heart with the scriptures and the word of God. Penuhi hati saudara yang sudah jadi lembah ini dengan setiap ayat-ayat dari firman Tuhan. Not accept the world to fill you with the ideas from TikTok, from Facebook, from no. Fill your heart with the word of God. Jangan penuhi hati saudara dengan semua gagasan dari Facebook, TikTok, segala macam saudara. Tapi mari penuhi hati saudara dengan firman Tuhan. Hallelujah. Amen. We should be filled with something. Not everything can fill the road to be strong. There are particular materials that should be used to fill up the valleys so that the heavy trucks can pass. Saudara, so that the heavy vehicles can pass. Jalan yang berlubang itu nggak bisa sembarangan ditambal, bukan saudara ya. Untuk mengisi, untuk memenuhi jalan itu supaya truk atau mobil-mobil besar bisa jalan, harus membutuhkan material yang tepat untuk memenuhi jalan yang berlubang itu, lubang yang ada di jalan itu. So let the valley of your heart be filled up with the glory of God. Ya, biar hati saudara dipenuhi kemuliaan Tuhan hari ini. Let the valley of your heart be filled up with the presence of God. Biar lembah hati saudara itu dipenuhi oleh hadirat Tuhan hari ini. Hallelujah. Haleluya. Yes, the Lord God is the way, the truth, and life. And Sebab Tuhan kita adalah jalan, kebenaran, dan hidup. So if He's full in us, then we shall portray His image. Jadi kalau dia penuh di dalam kita, maka kita dapat memancarkan gambarnya, memancarkan rupanya. You know, Jesus said something. And in this, I know He meant something. Yesus pernah mengatakan sesuatu, dan saya tahu dia bermaksud untuk menyatakan sesuatu ketika dia mengatakan hal ini. He said, what filleth a man's heart, the mouth speaketh. Yesus bilang begini, apa yang ada di dalam hati seseorang, maka itu yang akan diucapkannya. So if our hearts are full of God's glory, if our hearts are full of God's word, we will speak the glory of God and the word of God. Kalau hati kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang akan kita ucapkan yaitu kemuliaan Tuhan dan firman Tuhan. And when we speak the word of God and speak the glory of God, then the presence of God will take over. Dan ketika kita mulai mengucapkan, memperkatakan kemuliaannya, memperkatakan firman-Nya, maka hadirat-Nya akan mengambil alih, memenuhi setiap. Then we shall obey God. Dan pada saat itu kita dapat mentaati Dia.
Because Jesus said that the Spirit will remind you. The Spirit, the Holy Spirit, when He comes, He will remind you. He will remind you of the Word of God. He will remind you. So we need to read and fill our hearts so that when we forget, when we are going through times, when you're moving in trials, when we are crossing hard bridges, the Holy Spirit will remind us what we read. Sebab Yesus katakan, saudara, bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kamu tentang apa yang Tuhan katakan, apa yang adalah firman Tuhan. Maka penuhi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga pada waktunya, ketika waktunya tiba, maka Roh Kudus akan datang dan mengingatkan kita kembali akan setiap firman yang sudah ada dalam hati kita. You know, someone can only remind you of what you already know, right, or what you already heard of. Saudara, diingatkan itu artinya seseorang hanya bisa mengingatkan saudara tentang sesuatu yang saudara pernah alami, pernah baca, pernah lakukan. So if you don't know, then you're not reminded. You need to be told. You are not being reminded. Jadi kalau saudara nggak tahu apa-apa, engkau bukan diingatkan, tetapi engkau diperintahkan atau engkau diberitahu. So if Jesus said that the Holy Spirit will remind you, on the other hand, He was telling us, you must be ready to read this word, to study the word, so that the Spirit reminds you of what you know. Jadi ketika Yesus katakan Roh Kudus akan mengingatkan saudara, di sisi lain Yesus juga pengen bilang begini, bahwa ayo baca firman, penuhi hidupmu dengan firman, supaya ketika engkau sudah mengenal firman itu, maka ketika Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan mengingatkan engkau dengan apa yang engkau sudah kenali. Hallelujah. Amen. Yes. Every valley should be filled. Setiap lembah harus dipenuhi, ditutup. Every valley should be filled. Setiap lembah harus dipenuhi, harus ditutup. Every empty heart should be filled. Setiap hati yang kosong, biar Tuhan memenuhinya. Every empty soul should be filled. Biar jiwa yang kosong dipenuhi, saudara. Fill your heart with the divine songs. Penuhi hati saudara dengan lagu-lagu ilahi. Fill your heart with the hymns and the psalms. Penuhi hati saudara dengan nyanyian rohani, dengan mazmur. Hallelujah. Hallelujah. And then He said, every mountain and the hill should be made low. Dikatakan bahwa berikutnya, setiap gunung dan setiap bukit itu harus diratakan, harus rata. Yesaya 44. Hallelujah. You know, the Bible says, blessed are the meek, they will see the Lord. Alkitab katakan, berbahagialah mereka yang lembut hatinya, sebab mereka akan melihat Tuhan. So in this, God was saying, we don't need to be high, so high for anyone. Saudara, dengan kata lain Tuhan yang bilang begini, kita jangan merasa tinggi, lebih tinggi dari orang lain. It's good to have a class. It's good to have your own class of life. It's okay. Saudara, ya baik kalau saudara tampil berkelas gitu, itu baik. Because in the world we cannot be equal. That's okay. We can never be equal. Iya, karena di dalam dunia ini setiap kita berbeda-beda, nggak ada yang sama. But we should not be high in that no one can approach you to ask you anything, to learn from you. Every mountain, every hill should be put low, should be leveled. Saudara, tapi kita jangan kemudian merasa terlalu berkelas sehingga nggak ada orang yang berani deketin kita untuk ngobrol sama kita, untuk belajar dari kita. Firman Tuhan katakan semua bukit dan gunung harus rata, dengan kata lain harus diratakan, harus turun, harus direndahkan. You know, in this, it's still portraying Jesus. You know, Jesus came from heaven and He came and He stayed on earth for 33 years. Every day, every minute, every hour. Ayat ini berbicara juga tentang Yesus, bahwa Yesus datang dari surga yang maha tinggi, turun ke dunia, hidup selama 33 tahun, saudara. Setiap jamnya, setiap menitnya, setiap waktunya di muka bumi. He lowered Himself and dressed in a human body in order to give us salvation, because that's how we could understand Him. Dia merendahkan dirinya begitu rupa menjadi sama seperti manusia, saudara, supaya kita dapat menerima keselamatan dari. He had to accept to be born by a woman. He came through the birth canal of a woman, Mary. Saudara, dia harus dilahirkan dari tubuh seorang perempuan, tubuh manusia yang diandaikan memang penuh dosa. That was too low for Jesus.
Saudara, itu sepertinya kehilangan kerugian yang Yesus alami terlalu besar sebenarnya. Can you imagine Mary breastfeeding God? Saudara bisa bayangkan bahwa Maria menyusui Sang Tuhan itu sendiri dari payudaranya. If I was God, I would send the angels with the bottles, with the formula, SMK formula for babies, with the Celilac, with the diapers, and I say my child should be kept in a very special way. But God did not do that. Kalau saya jadi Tuhan, saudara, maka saya akan utus malaikat untuk kirimin susu dari sorga, popok dari sorga, semua makanan yang terbaik dari sorga. Saudara, dengan kata lain, Tuhan pengen bilang gini, ini kan anakku harus dirawat dengan sangat spesial. Tapi Tuhan nggak lakukan itu, Bu. I would load a container of good things from heaven, and the angels would carry it down on earth to be used on my son. Saudara, ya kalau saya jadi Tuhan, saya akan kirimkan kontainer dari sorga untuk kemudian dengan isi semua yang diperlukan anak saya dan malaikat untuk kemudian bisa merawat sang putra Tuhan ini. But you know, God did not do that. He said, when you get there, eat what they eat, drink what they drink, live as they live. Tapi Tuhan nggak lakukan itu. Tuhan utus Yesus ke muka bumi untuk makan apa yang manusia makan, minum apa yang manusia minum, hidup sebagaimana manusia hidup. So to such a man, you cannot prove yourself more lower than himself. He understands what humility is, what lawlessness is, and what harmonies is. Saya mau katakan bahwa tidak ada kerendahan hati yang jauh lebih rendah lagi dibandingkan apa yang Yesus sudah lakukan, saudara. Karena dia mengajarkan kepada kita bahwa sebegitu rendahnya dia harus merendahkan dirinya. Bagaimana kerendahan hati itu sesungguhnya, bagaimana yang namanya ketulusan itu sesungguhnya. You see, the guy Jesus, while on earth, he walked on foot everywhere. He was walking. Yesus yang menjadi manusia pada saat itu di muka bumi ketika dia hidup, kemana-mana dia jalan kaki, saudara. And even one time he was stranded at the seashores. There was no boat, there was nothing to take him, and he had to walk on water because he had nothing to use. Satu kali di pinggir laut, nggak ada perahu, nggak ada apa. Pada akhirnya Yesus juga harus berjalan di atas air, saudara. Karena nggak ada yang bisa angkut dia sebagai alat transportasi, bukan? He had to walk on water because he had no means of transport to take him the other side, and he had something to do the other side. So he started walking on water because he must catch up with the time. Yesus bahkan harus berjalan di atas air, saudara. Karena nggak ada transportasi yang bisa ngangkut dia pada saat itu. Karena dia perlu menyeberang, dia perlu pergi ke seberang. Nggak ada transportasi yang bisa angkut dia pada saat itu. Hallelujah. Haleluya. Wow. Clap to Jesus wherever you are. Saudara boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara ada emoticon tepuk tangan di situ. Saudara juga boleh taruh emoticon tepuk tangan di situ, saudara. Jesus is a powerful man. Yesus itu luar biasa sebagai manusia. You know, Jesus is Jesus. He's not Bishop Jesus. He's not Apostle Jesus. He's not Prophet Jesus. He's just Jesus. Saudara, ketika Yesus di muka bumi, dia nggak pernah pakai gelar. Dia bukan Rasul Yesus, dia bukan pendeta Yesus, dia bukan Rabi Yesus, bukan, saudara. Yesus ya Yesus saja. He's just Jesus. But you know, today we human beings, we are struggling with the titles. Saudara, tapi ketika kita hidup hari-hari ini, kayaknya gelar, jabatan itu menjadi penting buat kita. Sangat penting buat kita, Bapak Ibu. You know, I went somewhere in a meeting to minister, and I sat close to someone. Saya pergi satu tempat untuk melayani, lalu saya duduk di sebelah seseorang. And so I greeted him when we had a break. I greeted him, "Oh, good morning, Pastor." Ketika kami sedang rehat, saudara ya, lalu saya salami dia, saya katakan selamat pagi, Pastor. And he turned this way. Lalu dia melihat saya. He pretended he did not hear me. Oh, sorry. Lalu dia memalingkan pandangannya dari saya. Dia berpura-pura tidak mendengar saya. So I greeted him again. "Oh, good morning, Pastor." Lalu saya kasih salam lagi. "Selamat pagi, Pastor." And he turned to the other side. Lalu dia tetap memalingkan wajahnya dari saya. And then I thought maybe my voice is very low. So I
moved somehow close and said, "Good morning, Pastor." Saya pikir mungkin saya nggak kedengeran sama dia, ya, saudara. Jadi saya mulai mendekat pada dia, lebih dekat. Lalu saya bilang, selamat pagi, Pastor. And then someone told him, "No, don't call him a pastor. He's a bishop." Saudara, Oh. lalu seorang bilang sama saya, enggak, kamu jangan panggil dia pastor, dia ini bishop. So then I said, "Oh, good morning, Bishop." So he immediately had and said, "Yes, yes, my son. Yes, my son. How are you?" Oh, yes, okay. Jadi ketika saya bilang selamat pagi Bishop, lalu kemudian dia akhirnya mau menghadap saya dan katakan, oh iya ya anakku, apa kabar? But without Jesus in our hearts, even when we have big titles like a mountain, they will not put us anywhere. Tapi tanpa Yesus dalam hati kita, walaupun gelar kita setinggi gunung, saudara, itu nggak ada gunanya, nggak ada pentingnya. Of course, titles are good because they give us ranks and they define our responsibilities. But without the glory of God on us, without the power of God in us, if we have Jesus in us, our names are enough. Moses is Moses, Elijah is Elijah, but they are powerful. Saudara, ya tentu saja gelar itu baik untuk menjelaskan tanggung jawab tugas kita apa ya Bapak Ibu, tetapi kita seharusnya memiliki kemuliaan Tuhan jauh melebihi gelar, gitu. Memiliki Yesus dalam hidup kita jauh melebihi gelar. Saudara lihat saja tokoh-tokoh dalam firman Tuhan. Musa disebut hanya dengan namanya saja Musa. Nama saja sudah cukup. Elia disebut namanya saja Elia. Hallelujah. Haleluya. So every mountain should be brought low. Every hill should be leveled. Jadi setiap gunung dan bukit harus diratakan. In all this, the man is still focused. He does not want any corner, because if the hill is here, if the mountain is here, then the road has to turn and move around the mountain. Saudara, ketika perintah ini diberikan, dengan kata lain Tuhan tetap ingin fokus, saudara. Karena kalau misalnya ada gunung di tengah-tengah jalan itu, maka jalan itu harus dibuat memutar, bukan? Bukankah tadi Tuhan perintahkan jalannya lurus, saudara, supaya kita tetap bisa fokus. Because some mountains are so high, even for excavators to go there and the graders and tractors to grade the road. So it's better they turn and change the road. And the man wanted his road to be straight. Karena kalau gunungnya terlalu tinggi, maka akan sangat sulit buat excavator, alat penggali untuk kemudian berusaha meratakan gunung atau bukit itu. Sebab itu jalannya mesti dibuat berkelok. Sementara yang Tuhan inginkan adalah jalan yang lurus. He was giving specifications for the preparation he wanted. And he said the rugged places, plain. If you finish verse 4, he says the rugged places should be made plain. Dikatakan di Yesaya pasal 40, di bagian terakhir, dikatakan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, datar. So you see how the Lord was specific with what he was saying. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan begitu spesifik dengan apa yang dia firmankan. And when John the Baptist came in the book of John chapter 1 verse 23. Ketika Yohanes Pembaptis lahir, kemudian dia muncul di Yohanes pasal 1 ayat 23. He came preaching, the kingdom of God is at hand. Repent. Dan Yohanes Pembaptis berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat, di tanganmu, bahasa Inggris katakan. Repent. And he was baptizing people at the Jordan. Bertobatlah, dan kemudian Yohanes mulai membaptis orang-orang di Sungai Yordan. So John prepared the people for the move of God. He prepared the people for the coming of Jesus. Jadi Yohanes mempersiapkan orang-orang pada saat itu untuk kegerakan Tuhan, untuk kedatangan Yesus. And he was announcing the kingdom of God is at hand. Repent. The kingdom of God is at hand. Repent. Dan dia menyeru-nyerukan bahwa kerajaan Allah ada di tanganmu, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, bertobatlah. And he was baptizing. Dan dia dibaptis atau membaptis. And that's how Jesus also came to accept the gospel. Dan demikianlah pula Yesus datang untuk menerima berita baik itu juga. You see, God planned it earlier. He set John in place. And then when John the Baptist came, Jesus came. And John baptized Jesus and introduced Jesus to the people. Dan Tuhan mempersiapkan semuanya, saudara. Ketika Yohanes Pembaptis sudah ada, kemudian
Yesus datang, lalu kemudian Yohanes Pembaptis, kemudian membaptis Yesus, dan Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. And when he saw Jesus, the Bible says he said, "Behold the Lamb of God that takes out the sin of the world." Dan ketika dia melihat Yesus, saudara, maka Yohanes Pembaptis mengatakan begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. And he was even afraid to baptize Jesus. And Jesus told him, no, we must fulfill all righteousness. Go on and baptize me. Dan bahkan Yohanes Pembaptis nggak berani untuk membaptis Yesus. Tapi Yesus katakan, nggak apa-apa, kita harus menggenapi setiap perkataan para nabi. Oleh sebab itu nggak apa-apa, baptis saya saja. So, Jesus had to receive the gospel, and then John baptized Jesus, and immediately John baptized Jesus, the Holy Spirit came upon Jesus, and he stood on his shoulder because he had been prepared by John the Baptist. Yesus harus menerima kabar yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Yesus harus dibaptis oleh Yohanes. Dan ketika Yesus keluar dari air, dikatakan bahwa Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, hinggap di atas Yesus. If we read the book of Mark, chapter 1, verse 15, it says, "And the saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Dan saudara, ketika sudah baca Markus 1:15, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat di tanganmu, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Repent and believe in the gospel. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. And after Jesus also repented, he had to show us. Dan setelahnya saudara bisa kita lihat bahwa Yesus melakukan apa yang menjadi tanda pertobatan. Yesus memberikan contoh kepada kita. John was afraid to baptize him. Jesus said, no, let's do it. We must fulfill all righteousness. Baptisan adalah tanda pertobatan. Yohanes saya takut untuk membaptis Yesus. Tapi Yesus katakan tidak. Kita harus memenuhi, menggenapi setiap perkataan yang sudah diutarakan oleh para nabi. And John baptized Jesus. Dan Yesus dibaptis oleh Yohanes. So Jesus was implicating that we should also be baptized. We should do as he did. He was low. He accepted John to baptize him. Saudara, Yesus memberitahu kepada kita bahwa kita harus meniru teladannya. Dia turun begitu rendah, saudara. Dia bahkan mengizinkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. And when he accepted the baptism, the Spirit of God came upon him. Dan ketika baptisan itu ia terima, maka Roh Kudus turun ke atasnya. The Holy Spirit did not come upon Jesus until he was baptized. It was until John baptized him. Roh Kudus tidak turun dan hingga pada Yesus, saudara, sebelum Yesus dibaptis. Yesus harus dibaptis dulu, baru Roh Kudus bisa turun ke atas. Because baptism was part of God's preparation for Jesus' ministry. Karena baptisan tersebut merupakan salah satu dari bagian persiapan yang Tuhan sudah rancang untuk pelayanan Yesus. So every time God says something, there must be a process we go through to achieve what God said it will be. Jadi setiap kali Tuhan mengatakan sesuatu, saudara, maka harus ada proses supaya kita dapat sampai kepada tempat di mana Tuhan sudah tentukan kita untuk ada. The Bible says Abraham obeyed God and it was granted to him righteousness. He obeyed, just obeyed. Ini katakan, Alkitab katakan bahwa Abraham mentaati Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Oleh sebab itu taat aja, saudara. So by Jesus accepting John to baptize him, was fulfilling all righteousness because he was obeying the word of God. Ketika Yesus mengizinkan dirinya untuk dibaptis, maka Yesus sedang menggenapi kebenaran firman Tuhan. Sebab untuk itulah, saudara, itu memang kebenaran firman Tuhan. So today, in our days, as we prepare, as we wait upon the revival to break out in Indonesia, we need to prepare. Jadi hari ini di masa di mana kita hidup, ketika kita mempersiapkan diri untuk menyaksikan kebangunan rohani di Indonesia, maka kita harus bersiap. We need to be expectant. Kita harus penuh dengan ekspektasi. The pastor should speak about the revival. Para hamba Tuhan seharusnya berbicara mengenai kebangunan rohani. The leader should pray for people to be filled with the Holy Spirit. Para pemimpin seharusnya berdoa untuk setiap umat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. The church should fast and pray. Gereja harusnya berdoa dan berpuasa. There should be repentance. Harus ada pertobatan. There should be forgiveness. Harus ada pengampunan. There should be reconciliation. Harus ada rekonsiliasi. If we've been divided, if we've been arguing, if we've been fighting,
we should forgive each other and reconcile again. Kalau kita pernah berantem, kita pernah berdebat, kita pernah bertengkar, kita harus mampu berdamai, saudara, supaya kita saling berdamai satu dengan yang lain. Hallelujah. Haleluya. Yes, the Lord told me 2 weeks ago, and I've been sharing it all the days I've been here in Indonesia. I've been using at least 5 minutes and share this message with every church. Tuhan katakan kepada saya 2 minggu lalu, dan saya sudah memakai kesempatan di mana saya terus menyampaikan ini di seluruh Indonesia kemanapun saya melayani. Yeah, the Lord told me there is the church is blocking his move. Tuhan sampaikan kepada saya bahwa gereja justru menghambat kegerakan Tuhan. Because of the divisions in the families that are in the church. Karena perpecahan yang terjadi dalam setiap keluarga yang ada dalam gereja. A lot of families in the church are fighting, husband and wife and husband. Banyak keluarga di dalam gereja Tuhan bertengkar, suami dengan istri, istri dengan suami. So there should be breaking down, there should be repentance, there should be reconciliation. Jadi seharusnya semua pertengkaran itu bisa diselesaikan, seharusnya ada rekonsiliasi yang terjadi. Husbands, wives, we should revise. What is it that is causing a fights between us? Suami dan istri seharusnya dapat mulai saling memeriksa apa yang menyebabkan pertengkaran itu terjadi di antara kita. I'm talking most especially to couples in the church. Saya berbicara kebanyakan kepada setiap pasangan yang ada dalam gereja Tuhan. So repentance means we repair something, we put something right, we change and turn from something wrong and turn to something good. Jadi pertobatan itu sebenarnya berarti memperbaiki sesuatu supaya kita berpaling dari yang tadinya salah kepada apa yang benar. There should be repentance, there should be forgiveness. Ketika ada pertobatan, maka seharusnya juga ada pengampunan In the families, di dalam keluarga. there should be forgiveness. Harus ada pengampunan, There should be repentance. harus ada pertobatan, There should be reconciliation. ada rekonsiliasi. The glory of God will overtake us. Kemuliaan Tuhan kemudian mengambil alih setiap kita. The presence of the Lord will overtake us. Jadi Tuhan mengambil alih setiap kita. The glory of God will overflow on us. Kemuliaan Tuhan akan melimpah dari dalam hidup kita. Husbands, forgive your wives. Suami-suami ampuni istrimu. Wives, forgive your husbands. Para istri ampuni suamimu. Let the glory of God overshadow. Of course, when two people are fighting in the house, there's a reason why they are fighting. Kemuliaan Tuhan menaungi kita kembali karena memang ada alasan setiap orang bertengkar dan keluarga. That's why there is need for repentance. That's why there is need for forgiveness. Itu sebabnya diperlukan pertobatan, diperlukan pengampunan. Let's fear God and let's believe God to help us. Mari saudara percayai Tuhan, mari taruh takut akan Tuhan lagi dalam hidup kita dan percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. So Indonesia, we need to prepare for the move of God by putting right our families, putting right our hearts. Jadi Indonesia, mari persiapkan diri kita untuk pergerakan Tuhan dengan membereskan segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita, membereskan hati kita. By forgiving those who hurt us and reconciling with those we should reconcile to. Dengan mengampuni setiap orang yang melukai kita, melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang yang memang gimana kita perlu berdamai dengan mereka. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I perceive there is someone on this platform now. You are depressed. You are depressed. Saya merasa ada di antara saudara yang hadir di Zoom ini, saudara sedang mengalami depresi. You are depressed. Saudara sedang mengalami depresi. And I want to pray for you. Dan saya mau berdoa buat saudara. I don't know the cause of that depression in you. Saya tidak tahu apa penyebab daripada depresi itu. But your mind is not okay. Tapi kondisi pikiran saudara sedang tidak baik-baik saja. Your mind is not okay. You're depressed. Kondisi pikiran saudara sedang tidak baik-baik saja. Saudara sedang dipenuhi dengan depresi. Maybe you can raise your hand and you are cast over the screen and we pray for you. Mungkin saudara yang, kalau saudara orangnya, saudara mungkin bisa angkat tangan, raise hand, ada menu raise hand di Zoom.
dan nanti bisa ditaruh di spotlight, lalu kemudian kita akan berdoa. Yes, Sister Erica, just lay your hand on your head and we are praying for you now in Jesus' name. There are two persons, Pastor James. There are two persons, Erica and who? And Parven. Ya, and Parven, ya. Angkat Yes. tangan saja Ibu Erika dan Ibu Parven. Lalu ada Pak Adi dan Ibu Selvi. Yes. The Lord, in the name of Jesus, we dedicate your people to you. Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Lord, you've seen them and you've sighted them and you love them. Tuhan, Engkau melihat mereka, Engkau menaungi mereka, dan Engkau mengasihi mereka. I pray, send your angel right now. Berdoa Drive Tuhan, away. biar Engkau mengutus malaikat-Mu saat ini untuk menyingkirkan, to destroy every power of depression, every wind of depression should be diverted and swept away in Jesus' name. untuk menghancurkan setiap kuasa daripada depresi, setiap angin depresi saat ini disingkirkan. I rebuke and break, I destroy and denounce every power of depression. I crush you in Jesus' name. Mematahkan, menghancurkan, dan aku membatalkan setiap kuasa depresi atas hidup para bapak dan ibu bertiga ini, dan hancurkan kau di dalam Yesus. King of glory, I pray, breathe your peace, breathe your revelation, breathe your wisdom, breathe comfort in Jesus' name. Raja kemuliaan, berdoa biar Engkau sendiri menghembuskan damai sejahtera-Mu, menghembuskan hikmat-Mu, menghembuskan roh-Mu atas kehidupan umat. Lord, I glorify you because you're the King who answers prayers. I thank you for the peace of mind. I thank you for the peace in the heart. I thank you for the restoration of the soul and their lives in Jesus' name. Dan Tuhan, aku memuliakan Engkau sebab Engkau adalah Raja atas segalanya, dan aku bersyukur Tuhan untuk setiap pikiran yang dipenuhi damai sejahtera, setiap pikiran yang tenang. Terima kasih untuk setiap pemulihan yang Kau lakukan atas setiap pikiran umat. Dalam nama Yesus. I pray for your finances. I pray for your children. And I pray for your families. May the Lord put everything right in Jesus' name. Saya juga berdoa untuk setiap kondisi finansialmu, setiap keluargamu, biar Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik di dalam nama Yesus. Oh Lord, I glorify you because you've heard our prayers in Jesus' name. Tuhan, aku memuliakan Engkau sebab Engkau mendengar, Kau Raja yang menjawab doa kami. Dalam nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Now there is someone watching us. The Lord is giving you a strong grace, the prophetic grace, too strong on you, too strong on you, your own. Ada seorang di sini, saudara. Tuhan memberikan kepada saudara karunia profetik yang sangat kuat dalam hidup saudara. I believe you should have got a dream maybe a day before or 2 days ago, or someone told you. I'm just reconfirming it to you. The Lord's releasing a strong grace, prophetic grace, very strong, very sharp. But the Lord spoke to you. Saya rasa bahwa orang tersebut baru-baru ini mengalami mimpi, mungkin beberapa hari yang lalu kau mimpi, lalu kemudian ada orang yang mengkonfirmasi mimpi itu kepada saudara, dan saya juga sedang mengkonfirmasi ulang kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kalau engkau orangnya, maka engkau sedang memiliki karunia profetik yang sangat kuat dalam hidup. Yeah, just raise your hand now wherever you are. Jadi angkat tangan saja dimanapun saudara yang merasa bahwa itu saudara, angkat tangan saja. We release the prophetic grace on your life. Release the anointing that is prophetic. Kita akan release the melepaskan spirit of prophetic upon your life. Karunia prophetik dalam hidup saudara, kekuatan profetik yang kuat dalam hidup saudara kami lepaskan di dalam nama Yesus. We give you praise, Father. You've heard our prayers. Dan Bapa, kami memuji-Mu Tuhan karena Kau mendengar doa kami. Now I'll pray for every sick. If you have any disease in your body, you have any discomfort, just lay your hand on yourself. And I use this 1 minute to pray for you. The Lord is going to touch you. The Lord is going to heal you. And I perceive there is someone who has any issue in the right eye. Just touch your eye. If it's blind, the Lord is going to open it. Whatever is there, the Lord is going to touch you. In Jesus' name. Sekarang saya akan mendoakan bagi saudara yang sakit. Jadi kalau saudara sedang sakit, tumpang tangan saja dimanapun bagian yang sedang
mengalami sakit, dan saya merasakan juga, menerima juga dari Tuhan bahwa ada seorang di sini punya masalah dengan mata kanannya, entah itu memang tidak bisa melihat, dan tapi yang saya tahu hari ini Tuhan akan buka mata saudara untuk dapat melihat kembali. Oleh sebab itu sekarang dalam 1 menit ke depan saudara bisa taruh tangan saudara di tempat di mana penyakit itu ada, dan saya akan berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Now we are praying. Oh Father of glory, I give you praise and thanks. I dedicate your people into your hands. I dedicate the sick into your hands. Bapa segala kemuliaan Tuhan, aku berdoa saat ini, aku mendedikasikan umatmu dalam tanganmu, mendedikasikan setiap umatmu yang mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya dalam tanganmu. I dedicate the cripple, the blind and the deaf into your hands. Aku mendedikasikan setiap yang lumpuh, setiap yang buta, setiap yang tuli di dalam tanganmu. In the name of Jesus, the barren and those who are failing in business, drowning financially, may you touch them right now. Dalam nama Yesus, yang mandul Tuhan, yang gagal dalam bisnis, mereka sedang tenggelam kondisi finansialnya saat ini, di dalam nama Yesus, biar Kau menjamah. Yeah, there is someone, you have a terrible headache. Terrible headache. Ada seorang di sini kau mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa. I rebuke it in the name of Jesus. I rebuke it in the name of Jesus. Hancurkan di dalam nama Yesus. I rebuke every spirit of arthritis. Aku patahkan setiap roh rematik. I break every heart disease. Aku hancurkan setiap penyakit jantung. I destroy the attacks in the lungs, in the liver, and in the body organs in Jesus' name. Aku hancurkan setiap serangan yang ditujukan untuk paru-paru, setiap liver, serangan yang ditujukan pada setiap anggota tubuh yang lain, di dalam nama Yesus. Hancurkan. I pray for the crippled legs to walk. I pray for the deaf ears to open. I pray for the blind eyes to open in the name of Jesus. Berdoa yang lumpuh berjalan, setiap telinga yang tuli mendengar, setiap mata yang buta melihat, dalam nama Yesus. Lord, I pray for the tumors that are in the wombs to disappear, the pains in the backs to go, the pains in the legs to leave in Jesus' name. Setiap tumor yang dalam rahim untuk lenyap, setiap sakit di punggung, setiap sakit yang ada di kaki, semuanya disembuhkan. Father, I glorify you and praise you because you've heard our prayers. And I pray glorify your name in the lives of your people. In the name of Jesus. Bapa, kemuliakan Kau sebab Kau menjawab doa kami, dan aku berdoa biar Kau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan umat-Mu saat ini. Berdoa ini dalam nama Yesus. I declare peace in your families. I declare peace at your place of work. I declare peace in everything you do in Jesus' name. Menyatakan damai sejahtera atas keluargamu, atas tempat kerjamu, menyatakan damai sejahtera atas hidupmu. May the Lord give you order, and may the Lord give you victory. May the Lord give you success in Jesus' name. Biar Tuhan yang mengatur seluruh kehidupanmu, Tuhan yang memberikan engkau kemenangan, dan Tuhan yang memberikan engkau keberhasilan dalam nama Yesus. Father, we give you praise because you've heard our prayers. Dan I pray that segala pujian hanya bagimu ya Bapa, sebab Engkau mendengar setiap doa kami. give us the strength and the potential to prepare in Jesus' name. Amen. Berikan kepada kami kekuatan dan setiap potensi sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami lebih lagi di dalam nama Yesus. Amen. Thank you. God bless you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you Pastor James. Thank you juga Pastor James Mendrova yang sudah menerjemahkan ya. Hari ini luar biasa. Ya. Amin. Mami, mungkin ada yang mau disampaikan? Mami Lili, mungkin ada yang mau disampaikan sesuatu? Atau langsung dua berkat? Thank you so much, Pastor James, for today's message. And thank you also for James Mendrova. And let's bow our head and pray. Dear Heavenly Father, just want to be thankful for your word. Thank you so much for encouraging. Thank you for semangatmu. Thank you for your love to us that we can understand about your word. Terima kasih untuk kasih kepada kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Today we want to pray especially for Pastor James Kaviso. Kami berdoa buat Pastor James Kaviso secara khusus. I'm asking for your hands upon him, O God, that you will anoint him more. Biar tanganmu terulur atas dia, Tuhan, dan Kau mengurapi dia lebih lagi. That quicken his mind and his heart when he reads the word, that he can pass it on to people so that they can get healed and get delivered.
memperkuat hati dan pikirannya ketika ia membaca firman-Mu sehingga itu dapat dibagikan kepada orang-orang dan orang-orang dapat dilepaskan dan disembuhkan. And get restored in Jesus' name. Dan umat Tuhan dapat mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Thank you, Abba Father. Protect him and protect his family wherever they are. Terima kasih Abba Bapa, lindungi beliau, Engkau melindungi juga keluarganya di mana mereka berada. I just bless him, O Lord. Memberkati dia Tuhan. That I know that the heaven is going to be open for him. Aku percaya bahwa surga terbuka atas hidupnya. And you will bring him from glory to glory. Amen. Dan kau membawa dia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. And I just want to pray for James Mandrova. Saya berdoa buat James Mandrova. Father, I pray that your hands also be with him. Bahwa aku berdoa biar tanganmu juga terulur atas dia. As he's teaching in the Bible school, that your hands are never forsake him, Lord. Saat dia terus mengajar Tuhan, biar tanganmu tidak pernah meninggalkan dia Tuhan. You anoint him and bless him. Urap Tuhan berlimpah atas dia, berkati dia. That you will use him for the glory of your kingdom. Kau memakainya sebagai bagi kemuliaan kerajaan. And today I also pray for everyone that attends this Zoom. Bapak, aku berdoa untuk setiap pribadi yang hadir di Zoom meeting ini. Let the power of God touch them, oh God. Biar kuasa Tuhan menjamah setiap mereka Tuhan. That every day they will walk with you. Setiap hari mereka berjalan bersama denganmu. And be sensitive to your word. Dan menjadi peka terhadap firman-Mu. Let their lives be testimony of your love for God. Amen. Biar kehidupan mereka menjadi kesaksian akan kasih-Mu ya Tuhan. Okay, right now we just want to ask Pastor James to bless the family of Rumah Doa Immanuel. Go ahead, Pastor. Father, in the name of Jesus, Bapa dalam nama Yesus, we thank you for this family, Emmanuel. Bersyukur buat keluarga Rumah Doa Immanuel. We glorify you for your purpose and your divine intention for this family. Kami memuliakan Kau untuk tujuan ilahi-Mu dan intensi ilahi-Mu atas keluarga Rumah Doa ini. I pray, Jesus, King of glory, may you establish your will and reveal your purpose in fullness. Aku berdoa ya Yesus, Raja kemuliaan, biar Kau sendiri yang mengokohkan kehendak-Mu dan memenuhi, menggenapi setiap tujuan-Mu di dalam nama Yesus. Let your glory overflow in Jesus' name in all ways. Father, I pray. Biar kemuliaan-Mu mengalir berlimpah-limpah Tuhan dalam segala cara dan selalu mengalir berlimpah-limpah. As you did it at the mountain of transfiguration, let it be done again and revealed again in this fellowship. In Jesus' name I pray. Sebagaimana yang terjadi di atas bukit itu ketika Engkau berubah rupa, maka biar hal yang sama, kemuliaan yang sama juga terjadi atas Rumah Doa Immanuel ini sekali lagi ya Tuhan. I declare your blessing on Pastor Lily and the worship team and the translators in Jesus' name. Menyatakan berkat-Mu atas Pastor Lily, atas tim pujian penyembahan, atas penerjemah di dalam nama Yesus. I pray for life, I pray for protection, and I pray for strength and increase in Jesus' name. Berkatakan kehidupan, perlindungan, dan pertambah-tambahan. I glorify you, Father. I glorify you, Father. I glorify you, Father. Dan biar Engkau saja yang aku permuliakan ya Bapa, Engkau saja yang dipermuliakan ya Bapa, Engkau saja yang dipermuliakan ya Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Thank you once again, Pastor James Kawiso. Thank you, James. Thank you, everybody. Thank you, Mr. James. Thank you for the word. James Thank you for the team worship. Thank you, Bu Purwani. Thank you, Erika. Thank you semuanya. Sampai ketemu next week ya. Sampai ketemu next week. God bless you.